Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan lagi, ya. Kita mengajak, mari kita duduk di masjid ini, minta tolong kepada Allah supaya Allah meluruskan niat kita, ya, supaya duduk di sini tidak sia-sia, ya, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka belajar Islam, maka Allah akan mudahkan langkah dia nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang pertama, yaitu duduk kita berusaha memahami Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga niat menunggu datangnya waktu sholat. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, seseorang kalau sudah punya wudu, jalan ke masjid, setiap langkahnya Allah hapuskan satu kesalahan, Allah naikkan satu derajat, Allah tulis satu kebaikan. Selama dia tidak berhadas, dia nunggu qomat, maka dia dihitung sedang di dalam sholat. Berarti setiap detiknya itu berpahala. Nah, kita duduk di sini nunggu datangnya waktu Isya, ya. Dianjurkan kalau yang udah batal wudunya, wudu lagi, supaya setiap detiknya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kayak ibadah i'tikaf, ya. Subhanallah. Kita masuk ke pembahasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ini hari Jumat kemarin ya, dengar ya di mimbar ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana takwa yang hakiki itu? Yang pertama, kita berusaha merealisasikan definisi takwa. Saya kira teman-teman sudah paham dari waktu SD ya. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah di atas bimbingan Allah. Nah, itu penting ya. Kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah itu murni dimudahkan oleh Allah, yang biasa disebut apa? Hidayatut taufiq. Jadi hidayah itu ada dua, Pak. Hidayatul bayan, ya, hidayatul irsyad, dan hidayatul taufiq. Hidayatul bayan itu kita tahu keutamaan sedekah. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah bisa dihapuskan dosa-dosanya. Baru tahu nih. Itu namanya hidayatul bayan. Nah, kita bisa betul-betul bersedekah butuh hidayah taufik. Jelas Pak ya? Kita tahu keutamaan sholat ba'diyah, sholat qabliyah. Baru tahu keutamanya, itu namanya hidayah bayan atau hidayatul irsyad. Nah, kita benar-benar Allah gerakkan hati kita sehingga kita bisa sholat ba'diyah, qabliyah, itu namanya hidayah taufik. Nah, tidaklah kita bisa melakukan satu ketaatan pun kecuali karena hidayah taufik dari Allah SWT. Yang berbeda apa? Menjauhi apa-apa yang Allah larang di atas bimbingan Allah. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan di sini. Masih ingat nggak? Masih lupa? 2 pekan yang lalu. Ya. Kalau masih lupa saya ingetin. Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, apa kata beliau? Radhiyallahu anhu. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatih wa la quwwata fi ta'atillah illa
bima'unatih. Tidak ada daya upaya kita mampu menjauhi kemaksiatan kecuali atas perlindungan dari Allah. Demi Allah kita bisa tidak makan babi, tidak minum khamar, ya, tidak berzina, tidak riba, tidak apa lagi, judi, ya. Kita bisa menjauhi semua maksiat itu murni karena Allah yang melindungi kita dari maksiat. Berikutnya, tidak ada kekuatan, nggak punya tenaga untuk bisa mentaati Allah kecuali atas pertolongan dari Allah. Jadi kita bisa menjauhi maksiat itu karena Allah yang melindungi kita. Kita bisa melakukan ketaatan itu karena Allah yang menolong kita. Itu bukan saya ngarang, Pak. Ucapan siapa tadi? Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu pemegang sanad Al-Quran. Kita baca Qurannya riwayat siapa, Pak? Hafiz dari Asim. Diambilnya dari sahabat siapa? 3, Pak. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Bacanya sama kayak kita. Makanya kalau kita ke Mekah Madinah sama kan? Sama di Indonesia sama. Udah tahu sekarang, Pak, ya? Kita mengambil Al-Qur'annya, sanadnya nyambung ke siapa? Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, nyambung ke Rasulullah SAW. Kalau nama riwayatnya riwayat Hafiz dari Asim. Nanti Hafiz itu meriwayatkan 2 jalur, Pak. Ada Thayyibatun Nasr, ada Syatibi. Nah, bapak-bapak kalau dulu diajarin sama guru ngajinya, majaiz munfasilnya berapa harakat? 4, 5 harakat, ya. Itu jalur dari Syatibi. Tapi kalau yang baca majaiz munfasilnya 2 harakat, itu jalur dari Thayyibatun Nasr. Makanya nggak boleh rubah-rubah. Misalnya bapak 1 halaman baca Quran, ya, itu kan banyak majaiznya, ya. Nggak boleh di sini 2 harokat, nanti ketemu majaiz lagi 5 harokat atau 4, nggak boleh. Itu namanya mencampur adukan riwayat. Yang benar konsisten. Kalau dari awal 4 harokat semua majaiznya. Gitu. Kalau dulu kan mungkin kita belajar ngaji mana? Majaiz itu boleh 2, boleh 4. Benar nggak? Namanya juga jaiz. Majaiz munfasil, ya kan? Nah, yang benar harus pilih salah satu. Habis itu konsisten bacanya. Kalau 2, 2 terus. Kalau 4, 4 terus. Jelas insyaallah, Pak, ya? Oke, kembali ke sini. Itulah definisi takwa, yaitu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, tentunya karena taufik dari Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sampai Allah ingetin, Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, bisa jamin? Ayo, yang hadir di sini semuanya bisa jamin kita sebelum meninggal bisa ngomong la ilaha illallah? Bisa jamin? Tak ada yang bisa jamin. Na'udzubillah. Punten, Pak, ya. Arba'in Nawawi hadis yang nomor 4. Apa kata Nabi? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ada translate-nya, Mas? Oh, enggak. Nanti perlu diterjemahkan, ya. Saya kira udah ada translate-nya, enggak usah diterjemahin lagi, ya. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga. Senang ibadah. Hatinya itu condong kepada ketaatan, senang melakukan kebaikan. Saking orang ini orang baik, kata Nabi, jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta lagi, Pak. Kalau bahasa Indonesianya mah, surga udah di depan mata. Bahasanya gitu, ya. Tapi orang ini sudah didahului takdir.
Allah sudah tulis nama dia di neraka. Ya, kalau Allah sudah tetapkan dia masuk neraka nggak Pak? Masuk neraka. Akhirnya sebelum meninggal dia melakukan suatu dosa, meninggal masuk neraka. Nggak takut tak kita? Nabi cerita kayak gitu. Subhanallah. Yang berikutnya sama Pak. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang selama hidupnya umurnya dihabiskan untuk maksiat. Bahasa kitanya, semua amalan penghuni neraka pernah dia kerjain. Sampai neraka itu tinggal satu hasta lagi, dia dengan neraka. Tapi Allah takdirkan dia jadi penghuni surga. Sebelum meninggal melakukan amalan penghuni surga, meninggal masuk surga. Nah, hikmahnya apa faedahnya? Yang pertama, jauhi sifat sombong. Jauhi sifat sombong. Kita belum bisa memastikan kita pasti mati membawa iman. Nah, gimana caranya? Nisbatkan semua kebaikan yang pernah kita lakukan murni itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kekuatan untuk mentaati Allah kecuali ditolong oleh Allah. Saya ceritakan satu hadis ya. Ini hadis yang bikin kita begitu betul-betul merasa hina di hadapan Allah. Udah pernah diceritain udah bukan yang lalu ya. Yang terdampar di pulau itu. Belum. Saya ceritain lagi deh. Jadi ada seseorang ya, Nabi cerita. Ada seseorang, kalau nggak salah ini hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang berlayar di tengah lautan, qadarullah Allah bikin perahunya itu karam. Terus dia terdampar di pulau, Allah selamatkan. Di pulau yang asing, dia tinggal di pulau itu, Allah kasih di pulau itu ada sumber mata air sehingga dia bisa minum di situ. Hiduplah di situ dia sendirian, Pak. Dia bersyukur kepada Allah, akhirnya dia habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah. Ini contoh orang yang selamat dari fitnah. Fitnah syubhat nggak dapat dia. Fitnah syahwat apalagi? Sendirian di pulau. Dia makan minum di situ, habiskan usianya untuk ibadah. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan ibadah kepada Allah. Allah kabulkan. Meninggal dalam keadaan ibadah. Nikmat banget nih hidupnya orang ini ya. Nabi cerita, ketika orang ini wafat, tentulah ini orangnya ya, dia menghadap Allah. Kalau panggil malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Dia bilang apa? Wa amali ya Rabbi, karena amalku juga ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Karena dia merasa umurnya dihabiskan untuk ibadah. Dia merasa banyak amalnya. Ya, mau hitung-hitungan dah, Pak. Bapak salat selama setahun berapa kali? 5 kali 365 berapa? 1825 tahun. 1825 sholat. Banyak Pak sholat. Alhamdulillah kalau kita menjaga sholat ya. Bayangin gak kalau orang itu kerjanya ninggalin sholat? Berapa banyak dosa yang dia kerjakan? Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada mencuri, membunuh, berzina. Na'udzubillah, lihat orang yang meninggalkan sholat, luar biasa dosanya besar. Orang ini bilang begitu, wa amali ya Rabb, saya masuk surga karena rahmat, karena amalku juga gitu loh, kata orang ini kan. Akhirnya Allah putuskan, hisab dia, dihisab Pak orang ini. Tahu apa yang terjadi? Timbangan di padang mahsyar itu kan ada dua ya. Ya. Sekarang aja ada timbangan digital gitu. Iya kan, beli buah juga di timbangan digital ya. Timbangan di padang mahsyar kan ada dua kan mata timbangannya ya. Daun timbangannya itu. Semua amalnya ditimbang di situ Pak. Berat amal solehnya, berat. Seumur hidup dihabiskan untuk ibadah kan. Satu nikmat Allah taruh di daun timbangan satunya Pak. Satu doang nikmat apa tahu nggak Pak? Nikmat melihat. Ternyata
lebih berat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmat melihat, Pak, dari baru lahir sampai meninggal bisa melihat kan? Kita nggak bisa bayar nikmat yang Allah kasih ke kita walaupun satu nikmat doang. Seandainya semua umur kita habiskan untuk mentaati Allah, satu nikmat aja kita mau bayar kepada Allah, nggak bisa. Allah masukkan dia ke neraka. Takut orang itu, Pak. Ya Rabbi, masukkan aku ke dalam surga karena rahmat-Mu ya Allah. Mohon deh. Alhamdulillah Allah ampuni. Allah masukkan dia ke dalam surga karena apa, Pak? Karena rahmat Allah. Masih merasa punya amal saleh banyak? Lihat, baru satu nikmat aja kita nggak bisa bayar, ya subhanallah. Itulah seorang mukmin harusnya punya perasaan seperti itu. Justru kita merasa hina, merasa lemah, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa kita kerjakan kecuali murni atas pertolongan dari Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah Allah mudahkan kita sholat, alhamdulillah Allah mudahkan kita kajian dan seterusnya. Kita itu harus jauh-jauh dari sifat apa? Sombong. Kalau semakin kita ibadah kita semakin sombong, dalam kurung apa? Kalau memandang saudaranya itu saya lebih baik daripada dia, na'udzubillah, Pak. Itu sifat iblis, Pak. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Aba wastakbar. Iblis itu apa? Enggan mentaati apa yang Allah perintahkan. Wastakbar apa? Sombong, takabur. Wa kana minal kafirin. Itu sebenarnya ayat yang tegas yang Allah ingatkan untuk kita semua bahwa sombong itu jalan menuju kekufuran. Alhamdulillah. Sampai Nabi tegas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Alhamdulillah. Jangan. Sombong itu buang jauh-jauh. Gimana caranya biar kita nggak sombong? Pegang ucapannya Al Hasan Al Basri rahimahullah. Kata Al Hasan Al Basri, ya, tawaddu' an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Ya, biar kita nggak sombong nih, Pak. Tidaklah engkau keluar rumah kemudian engkau bertemu dengan saudara muslim melainkan engkau meyakini dia lebih baik daripada saya. Itu harus, Pak. Tadi saya hitung-hitungan berapa? Salat 5 waktu, Bapak kalau jaga setahun berapa, Pak? 1825. Bayangin. Orang yang lebih tua dari saya setahun aja selisih salatnya saya sama dia berapa? 1800. Bagaimana Bapak-bapak ini jauh usianya dengan saya, ya kan? Tak pantas kita merasa lebih baik daripada orang lain. Setiap ketemu dengan orang yang lebih senior daripada kita, ya, dia lebih dulu Islam daripada saya. Salat 5 waktunya lebih banyak daripada saya. Ramadannya lebih banyak. Belum lagi hitung-hitungan apa? Lailatul Qadar. Ayo. Satu Lailatul Qadar berapa? Lebih baik daripada 84 tahun. Ya kan? Enggak ada celah satupun untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, kalau kita ketemu orang lebih muda gimana? Dosa saya lebih banyak daripada dia. Ini anak-anak kecil ya. Usia berapa? 11. Belum balik. Usia berapa? 11. Belum balik. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari ada perasaan sombong ketika berhadapan dengan anak kecil. Padahal subhanallah anak kecil itu belum punya dosa, Pak. Masih bersih. Betul nggak? Kita yang banyak dosanya itu. Anak kita yang belum balik belum punya dosa. Kadang-kadang karena tersulut emosi kan, marah, anaknya dimarah-marahin, diapain, subhanallah. Padahal bisa jadi di sisi Allah dia lebih baik daripada kita. Ya, itu bantahan telak gitu, Pak. Kalau ketemu orang lebih muda, dosa saya lebih banyak daripada dia. Oke, kembali ke sini ya. Terus gimana nih biar kita bisa mati di atas Islam? Ya, yang pertama solusinya doa, Pak. Nabi doanya begitu.
Allahumma man ahyaitahu minna ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna tawaffihi alal iman. Kata Nabi SAW, ya Allah, siapa di antara kita yang engkau hidupkan, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Siapa di antara kita yang engkau wafatkan ya Allah, maka wafatkanlah dia di atas iman. Itu doa Nabi. Ya doanya gampang aja, bahasa Indonesia aja Pak, nggak apa-apa. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas Islam, matikanlah aku di atas iman. Gitu aja nggak apa-apa. Ya, kalau di Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin. Itu doa ya, Nabi yang ngajarin. Sekarang kita simak kesimpulan yang dibuat oleh para ulama. Perkataan ini nanti Bapak boleh lihat di Surah Ali Imran ayat 102, tafsir Ibnu Katsir. Nanti dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir itu sendiri, ya dibawakan oleh banyak ulama. Kesimpulannya gini Pak, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan dimatikan di atas kebiasaan tersebut. Ayo, ngeri nggak tuh? Ya, seseorang akan mati sesuai hobinya. Saya takut-takutin dulu Pak ya, baru nanti saya angkat. Orang yang na'udzubillah hobinya main dengan pelacur, na'udzubillah, mati di atas perut pelacurnya, na'udzubillah. Yang biasa main biliar, mati di atas meja biliarnya. Saya tanya, ada? Yang biasa main bola, ada nggak yang mati di tengah lapangan bola? Nah, kemarin ada video ya, bapak-bapak belajar tahsin, praktek sholat kan? Nah, ustadznya di situ, bapaknya di sini. Sampai bacaan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jatuh dia Pak, meninggal. Allah. Kenal sama Utsman bin Affan Pak? Utsman bin Affan itu hobinya puasa sunnah, hobinya baca Quran. Bahkan terkenal, ma'ruf, satu sahabat yang mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat. Utsman bin Affan tuh kalau udah ba'da isya bangun, dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah ya. Setelah itu apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, terus sampai An-Nas, padahal masih rakaat yang pertama. Utsman bin Affan. Makanya Allah wafatkan dalam keadaan apa? Sedang puasa dan dia sedang baca Al-Quran. Allah wafatkan Utsman bin Affan ya, subhanallah. Luar biasa. Punya julukan apa? Dzunurain. Nurun satu cahaya, nuroni dua cahaya. Kalau majrur ya, dzunurain artinya apa? Pemilik dua cahaya. Siapa yang dimaksud dua cahaya ini? Istrinya Utsman. Siapa? Anaknya Rasul, putri-putri Rasul ada dua. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lah, emang boleh nikahin adik kakak? Boleh kalau berlainan waktu. Kalau bahasa Indonesianya turun ranjang. Bener ya Pak? Jadi dia nikah sama kakaknya, kakaknya meninggal, akhirnya nikah sama adiknya. Bahasa Indonesia apa Pak? Turun ranjang, bener ya? Ya itulah istilah doang. Nah itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Subhanallah Pak, Ruqayyah apa? Ruqayyah meninggal nikah sama Ummu Kulsum kan? Ummu Kulsum meninggal juga kan? Tahu Nabi bilang apa? Seandainya aku masih punya putri, aku akan nikahkan untuk Utsman. Masya Allah. Ini kayak apa ini sifatnya Utsman? Harusnya kita penasaran Pak. Nah, nanti pulang dari kajian coba lihat sifat-sifat Utsman itu bagaimana. Salah satu yang terkenal Utsman itu sifatnya apa Pak? Pemalu. Luar biasa. Ya, malaikat aja malu sama Utsman Pak. Jadi kisahnya gini,
Nabi lagi di rumah, ya biasalah di rumah kan bapak juga pakai celana pendek biasa kan. Lagi di rumah ya nyantai Nabi juga, lututnya pahanya kelihatan gitu kan. Abu Bakar datang, Assalamualaikum. Kan ada penjaganya kan, sahabat di situ. Itu mah suka rela aja siapa ganti-ganti setiap hari. Ya Rasulullah ada Abu Bakar, izinkan masuk. Masuk, duduk sebelah sini. Paha Nabi terlihat, biasa aja. Mertua. Abu Bakar mertuanya Nabi kan. Datang lagi, ya Rasulullah Umar izin masuk. Masuk. Duduk situ kan. Ada Abu Bakar, baru Umar, pahanya Nabi terlihat, biasa. Ya dekat lutut gitu tuh. Pas Utsman datang, ya Rasulullah Utsman datang. Langsung rapi-rapi Nabi. Langsung rapin ditutup semuanya. Baru Utsman boleh masuk. Nah, sahabat yang di situ heran. Padahal Utsman menantu Nabi juga kan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya ada bertanya-tanya. Ketika Abu Bakar masuk, Anda biasa aja. Umar masuk, Anda biasa. Tapi kalau Utsman masuk, Anda kok kayak ada apa? Sungkan gitu, segan ya kan? Padahal Nabi lebih haibah daripada Utsman kan? Apa kata jawab Rasul ya? Bagaimana aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu terhadap dia? Subhanallah. Utsman seperti itu, Pak. Ya qadarulahnya kan Zainab udah dinikah sama Abul As. Fatimah sama Ali bin Abi Thalib. Nabi nggak punya anak gadis lagi. Ya. Akhirnya Utsman ditawari siapa? Waktu itu. Hafsah, masih ingat? Tapi Utsman belum bisa move on dari Ruqayyah ya. Akhirnya Hafsah dapat siapa? Rasulullah sallallahu. Wah, itu ceritanya panjang lagi nanti ya. Kita kembali ke sini. Anak pilihan tadi apa, Pak? Analisa ulama, seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaan, sesuai hobinya. Pilih. Kita mau diwafatkan dalam keadaan apa? Itulah kebiasaan kita akan diwafatkan seperti itu. Yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Ini nih, kadang-kadang sebagian masyarakat gak tahu ayat ini. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Semampunya apa bertakwa? Kenapa saya bilang sebagian masyarakat gak tahu ayat ini? Begini Pak, dia ini orang baik, oke? Ada saudaranya lagi kena musibah, minta tolong, ya udah saya aja lah ya contohnya ya, biar nggak gibah ngomongin diri sendiri. Ini mah contoh dong Pak ya, jangan dianggap serius, nanti dikira saya curhat lagi. Enggak, ya na'udzubillah, saya jangan sampai seperti itu. Misalnya saudara saya kena musibah, mungkin dia ngilangin barang orang atas gimana lah, atau merusak barang orang lah, harus ganti 10 juta misal. Akhirnya WA ke saya, Mas Imam tolongin sih, cariin pinjaman, ini saya suruh ganti. Saya nggak punya uang 10 juta. Akhirnya saya, orang mana yang zaman sekarang mau minjemin 10 juta? Ada nggak? Nggak ada. Akhirnya saya kemana? Ke bank. Tuh, niatnya baik kan, mau nolongin saudara kan? Tapi karena nggak punya uang kemana? Ke bank. Bank ada ribanya nggak? Saya tanya, kejadian seperti ini ada nggak? Ada, dengan masyarakat banyak. Gara-gara mau nolongin saudaranya, saudaranya nggak bisa nyicil juga ke saya misalnya. Sayanya malah terperosok di dosa yang besar. Dosa riba itu dosa besar, Pak. Bapak tahu dosa riba itu sebesar apa? Kata Nabi SAW ya, riba itu ada 70 pintu. Oke? Pintu riba yang paling rendah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allah, itu paling rendah ya, dosa riba yang paling rendah itu. Jangan main-main ya. Tingkatan dosa besarnya dosa itu Allah yang nentuin. Jangan berdasarkan perasaan kita. Masa pinjam 100.000 saya kembalikan 110.000 aja, nggak apa-apa lah. Nah, itu perasaan. Tapi lihat ke hadis Nabi seberapa besar dosa yang dia lakukan. Ya. Bagi contoh deh, kalau orang mau meremehkan dosa ya, ini rukuk 2 nih, ya, cecer.
terus dia baru buka, belum ada kembalian ya, penglaris. Dia tukerlah ke sebelahnya uang berapa? 100.000 10 lembar. Mau buat kembalian kan? Sebelahnya bilang, Mas, ya nggak ada kalau 10 lembar, adanya ini nih 8 lembar doang 10 ribuan. Ya udah nggak apa-apa sih, nih 100 ribunya, nanti yang 20 ribunya nyusul, tukeran tuh, boleh nggak kayak gitu? Riba itu Pak, itu riba. Tukaran itu harus cash kontan. Kalau satu lembar 100.000 ditukar dengan 10 ribuan ya, harus 10 lembar cash bayarnya. Nggak boleh nanti, walaupun beda setengah jam atau 15 menit, nggak boleh. Tuh, kalau kita nggak tahu ilmunya kan. Terus gimana ini? Nah, solusinya ada Pak. Solusinya jangan tukar uang. Solusinya pinjem aja, ngutang. Ya udah saya pinjam dulu deh buat kembalian ini. Ini nanti yang ini 100.000 saya cari apa? Tukeran. Gitu. Kok ribet amat? Ya begitu syariat, Pak. Jawabannya itu mau nggak kita diatur sama Allah? Kan gitu doang, simpel ya. Mau nggak diatur dengan syariat? Gitu. Termasuk apa? Pembagian waris. Sebagian orang nggak peduli dengan aturan Allah kan. Udah saja dibagi rata aja sih. Anaknya berapa? 3, udah dibagi 3. Padahal perempuan sama laki sama nggak baginya? Beda. Itu sebenarnya ujian Pak. Mau nggak kita diatur oleh Allah? Mau nggak kita tunduk kepada syariat? Itu ujian. Itu ya. Kembali ke sini lagi Pak ya. Jadi bertakwalah semampu kalian. Jangan membebani diri di luar kemampuan. Allah saja tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Loh kok kita membebani diri sendiri di luar kemampuan? Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, ini yang butuh solusi ya. Ayat ini cocok banget ya. Al-Ahzab ayat 70 ayat 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum." Terus lanjut apa? Wa may yuti'ir rasula faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Satu nih ya, tadi udah dibahas kan takwa ya. Wa qulu qawlan sadida, apa Pak? Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadid. Sadid itu artinya benar. Pakai sin nih Pak ya. Jangan pakai sya. Kalau pakai sin, syadid artinya apa? Keras. Jangan ya, pakai sin, sadid. Jadi kalau mau ngasih anak boleh sadid atau sadad. Ada kan nama sahabat Sadad bin Ausin ada ya? Jadi kalau mau ngasih nama anak bagus sadad atau sadid pakai sin. Artinya apa Pak? Benar. Dua Pak, bertakwa kepada Allah, ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Saya ganti bahasanya boleh ya? Ucapan yang benar ini apa diganti bahasanya? Jaga lisan. Saja. Berkata baik atau diam. Jaga lisan Pak. Bertakwa kepada Allah, jaga lisan. Apa yang Allah kasih? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Amalan-amalan itu apa? Kehidupan. Kehidupan kita isinya apa? Amalan kita kan? Subhanallah Pak. Siapa yang mau diperbaiki kehidupannya? Diperbaiki rumah tangganya, diperbaiki segala urusannya. Poinnya 2 Pak. Bertakwa kepada Allah, kemudian jaga lisan. Orang kalau lisannya bagus Pak, semua orang juga suka Pak. Dicari itu sama bos-bos itu. Saya mah seneng sama dia, masya Allah dia santun, nggak pernah nyakitin orang gitu ya. Kalau minta apa, kalau perlu apa juga minta tolong. Kalau dibantu juga apa? Terima kasih. Oh seneng orang ya, subhanallah. Jaga lisan, ya. Enggak hanya diperbaiki kehidupannya sama Allah, Allah kasih apa lagi? Wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'ir rasula faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang sukses yang hakiki. Ya. Bapak kalau ditanya orang yang sukses itu yang bagaimana sih? Apa yang ada di kepala kita? Diangkat PNS. Sekarang PNS sudah nggak ada ya? P3K ya? Diangkat P3K apa lagi? Pelayaran. Ya kan? Standar suksesnya begitu kan manusia? Punya mobil, punya rumah, penghasilan tetap, ya nggak? Allah nggak bilang gitu. Wa may yuti'ir rasula, ya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dialah orang yang sukses. Kenapa, Pak? Demi Allah, Pak, dunia yang kita dapatkan selama ini bohong, Pak, penipu. Ya kan? Saya sering sampaikan materi ini, Pak. Ini orang nih, di rekeningnya ada berapa? 4 miliar. Kemarin 3, Pak ya. Udah nambah 1. Malam ini dia punya uang 4 miliar, Pak. Kemudian tanpa dia sadari, malam ini dia tidur, tidak bangun lagi. Ya. Tadi maghrib dia merasa, sultan, apa yang nggak bisa saya beli, ya kan? Tidur, Pak, nggak bangun lagi. Nah, ditipu kan? Ternyata 4 miliar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bermanfaat pada dia? La wallah, demi Allah tidak bermanfaat. Kecuali keluarganya ngerti agama. Sedekah atas nama dia, ya enggak? Wakaf atas nama dia. Kalau keluarganya ngerti agama, keluarganya serakah, bapaknya masih sakit belum mati aja udah hitung-hitungan warisan ya. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ditipu. Makanya betul kata Allah, kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa, Pak? Bacaan Al-Quran yang selama ini kita remehkan, dia yang akan memberi syafaat kita di hadapan Allah. Salat ba'diyah, salat qabliyah, sebagian orang malas kan? Nanti dia yang akan menarik tangan orang-orang mukmin dari neraka. Ya? Salat, apalagi? Puasa, sedekah. Mungkin Bapak bantu orang 2.000 remeh ya? Ya ada orang minta-minta misalnya ada kembalian 1.000, 2.000 kan? Mungkin karena remeh itulah itu yang ikhlas. Bener nggak? Bapak nyumbang 10 juta pengennya ditulis namanya kan? Bapak Fulan telah ini. Coba kalau nyumbangnya 20.000, kok nggak ditulis, Pak? Malu kan? Ya. Bisa jadi sedekah-sedekah yang kecil itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Subhanallah. Kemudian berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia makhraja. Makhraj itu apa, Pak? Jalan keluar. Ya. Makanya kalau tajwid ada tambahannya. Makharijul huruf. Nah, tempat keluarnya huruf gitu ya. Ah ini nggak ada hurufnya ini. Makhraja apa artinya? Jalan keluar atau solusi. Asbabnya apa, Pak? Takwa. Bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Tanpa kita sadari, Pak, subhanallah. Allah itu adalah zat yang paling peduli kepada kita. Demi Allah, Pak, dari kita lahir. Kita itu punya masalah dari dulu, Pak, dari lahir. Bayi masalahnya apa? Ayo, gak bisa jalan. Bener gak? Pelan-pelan belajar jalan. Allah mudahkan kan? Gak bisa ngomong. Itu masalah bayi kan? Kadang-kadang yang udah 4 tahun dia ngomong cadel, ya dia sudah mampu sebisanya, diledekin sama orang tuanya. Sama mamanya diledekin, marah dia. Ya kan? Padahal dia sudah berusaha. Subhanallah. Dari kecil, Pak, kita punya masalah, Allah tolong terus kan? Allah yang paling peduli dengan kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang lupa karena keseringan ditolong sama Allah.
Sudah terbiasa dimudahkan oleh Allah, kitanya lupa sama Allah. Ya subhanallah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Berikutnya apa? Hah? Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jujur Pak, ingat-ingat yuk. Semuanya pernah kan dapat rizki yang tidak disangka-sangka? Nah, subhanallah. Saya juga pernah Pak. Tapi kalau saya cerita nanti jadi ria lagi. Enggak usah cerita lah ya. Masing-masing udah. Sebenarnya kalau saya cerita amazing itu, rizkinya luar biasa Pak. Nggak bisa diganti dengan yang lain-lain. Makanya kalau saya bilang rizki, jangan di kepalanya uang Pak. Teman yang soleh, yang baik itu juga rizki. Istri yang taat kepada Allah rizki bukan? Rizki. Suami yang bertanggung jawab itu juga rizki. Anak yang kalau orang tua ngomong sekali langsung jalan, rizki bukan? Rizki. Lingkungan yang baik, ya kan? Rumah yang apa? Tenang, nyaman, itu rizki. Jadi jangan dipersempit definisi rizki melulu apa? Uang lah, hati yang tenang Pak itu rizki Pak. Sebagian orang kelihatan apa? Rumahnya besar, mobilnya bagus, padahal pusing Pak dia utangnya di mana-mana. Ya enggak? Kita diberikan kehidupan sederhana, ya. Istri sehat, anak sehat, semua masih ibadah, rumah aman kan? Enggak punya hutang. Tenang enggak Pak hatinya? Alhamdulillah. Hati yang tenang itu rezeki juga ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kayaknya ini penutup ini. Berapa hari lagi, Mas? Hah? 7 menit. 7 menit. Oke. Saya kira masih 7 hari lagi saya di sini. Daurah kita. Pulang-pulang jadi ulama semua, subhanallah. Oke ini, manfaat dari takwa. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertakwa kepada Allah, punten saya salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian apa? Furqana. Al-furqan apa artinya? Pembeda. Makanya Umar Ibn Khattab itu disebut Al-Faruq karena paling kencang amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya. Sampai Nabi bilang, selama Umar hidup, kaum muslimin enggak dapat syubhat. Mana tandanya? Itu Nabi yang bilang loh ya. Kaum muslimin belum dapat syubhat. Kaum muslimin Pak belum dapat syubhat. Mana tandanya? Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu, Umar simpel. Kan itu kan kejadiannya subuh kan. Subuhnya di Masjid Nabawi dulu enggak ada lampu, Pak. Makanya Abu Lu'lu itu udah di pojokan dari malam itu udah ngumpet di situ. Udah nyiapin pisau yang udah direndam racun semalaman berhari-hari. Makanya Umar meninggal karena pisaunya udah diracun. Nunggu Umar ngimamin, kan biasanya ngimamin kan khalifahnya kan, baru ditusuk. Ketika Umar ketusuk, nggak tahu siapa yang nusuk. Umar nanya, ya, man qatalani, siapa yang membunuhku? Siapa yang menusukku? Disebutkanlah Abu Lu'lu al-Majusi. Alhamdulillah. Tahu nggak kenapa Umar bersyukur? Alhamdulillah dia mati di tangan orang kafir. Kalau Umar dibunuh oleh orang Islam, berarti di kepalanya ada syubhat. Maksud saya Pak? Pembunuh Utsman siapa? Siapa? Saya lupa lagi. Kalau Ali kan Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam, ya kan? Nah, kalau Utsman siapa yang bunuh? Saya lupa lagi. Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah ya. Apa namanya? Pura-pura jadi orang Islam kan? Dia kan orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang membunuh Ali siapa, Pak? Abdurrahman bin Muljam. Bapak tahu siapa beliau? Siapa dia? Tahu nggak? Penghafal Quran, Pak. Ini kantong matanya ini sampai hitam. Bukan karena sonhorek ya, bukan. Salat malam, Pak. Tiap malam salat malam. Ya. Ini mukanya kurus, badannya kurus gara-gara apa? Puasa tiap hari. Salat malamnya itu khotamin Quran,
siangnya puasa, tapi membunuh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Nabi yang bilang, Pak. Ya, tahu nggak kenapa? Karena orang-orang khawarij tidak mau belajar kepada sahabat. Sahabat Nabi masih hidup aja mereka nggak mau belajar kepada sahabat. Gimana sudah meninggal? Ya kan walaupun sahabat meninggal, ilmunya masih ada nggak? Ada. Tafsir sahabat, sampai ada buku tafsir khusus. Tafsirannya Abdullah bin Abbas, namanya Tanwirul Miqbas fi tafsiri Abdullah bin Abbas. Ada. Ya, masih hidup aja sahabat, orang Khawarij nggak mau belajar kepada sahabat. Bagaimana sudah meninggal? Ya, subhanallah. Lihat, Pak. Jadi jangan heran kalau ada penghafal Quran ya macam-macam ininya, pola pikirnya. Karena Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh penghafal Quran. Yang parah lagi, sebelum Ali bin Abi Thalib meninggal ya, dulu Nabi masih hidup. Nabi pernah dialog dengan Ali. Wahai Ali, tahu nggak orang yang paling buruk itu siapa? Ali jawabin siapa? Yang menyembelih untanya Nabi Saleh. Ali punya dalil. Izim ba'atha ashqoha. Apa artinya? Bangkitlah orang yang paling sengsara. Ashqoha. Makanya ketika Ali ditanya, ya Ali, siapa orang yang paling buruk? Ali bilang apa? Pembunuh unta Nabi Saleh. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Itu dulu, di zaman sekarang ini. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Ali ya. Apa jawab Nabi? Qatiluk. Orang yang paling buruk adalah orang yang membunuhmu. Nabi yang mengabarkan. Padahal penghafal Quran, rajin puasa sunnah, sholat malam gak ketinggalan. Tapi Nabi bilang apa? Seburuk-buruk manusia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bapak kebayang gak perasaannya Ali bin Abi Thalib? Udah di spoiler, beliau meninggalnya akan dibunuh. Kuat nggak Bapak gitu? Kayak sepanjang hidup ketakutan kayak, aduh saya matinya dibunuh. Makanya kita nggak sampai levelnya imannya sahabat. Ali bin Abi Thalib santai. Ya. Padahal kalau kita ingin merenung sebentar Pak ya, yang namanya mati itu pasti Pak, pasti. Gak ada yang tahu di antara kita matinya ditabrak mobil di jalan, kecelakaan, pulang kerja. Gak ada yang tahu. Atau mati terbaring di rumah sakit, atau mati karena COVID kan? Ya tahun lalu ya. Gak ada yang tahu. Bahkan yang mengerikan ini kan ada kabar-kabar apa? Perang dunia ketiga gitu kan. Saya cerita sama istri saya ya. Saya bilang gini, yang namanya mati itu pasti. Mau dibunuh orang, mau dalam peperangan ya, atau ketemu dajjal atau segala macam. Yang jadi poinnya itu satu. Kita matinya dalam keadaan apa? Itu Pak. Matinya membawa Islam atau tidak, membawa iman atau tidak, itu yang jadi poin. Mati sekarang, mati besok, mati nanti, matinya bagaimana? Sudah pasti mati, benar nggak? Nah, yang jadi standarisasinya kita itu yang kita khawatirkan apa? Saya matinya membawa iman, mati di atas Islam. Ya, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Allahumma tawaffana muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.